Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 9. Dada Pangeran Ranakusuma menjadi berdebaran. Jawaban tabib yang masih muda itu benar-benar membuatnya gelisah dan cemas. Ia kenal tabib itu dengan baik, karena setiap kali ia memerlukan maka dipanggilnya tabib itu bagi seluruh keluarganya. Kini tabib yang dikenalnya sebagai seorang yang pandai itu menjawab dengan penuh keraguan-raguan. Hamba sudah memberikan obat yang paling baik yang ada pada hamba pangeran. Hamba pun telah mengobati luka peluru itu dan memberikan parang pada punggung Raden Rudira yang agaknya cedera ketika ia terjatuh dari kudanya. Raden Rudira mencoba bergeser sedikit, tetapi yang kemudian terdengar adalah rintihannya yang tertahan. Punggung itu sakit sekali, berkata tabib itu. Pangeran Ranakusuma memandang Ki Dipanala sejenak, lalu katanya, kau dapat menceritakannya. Hamba pangeran. Jika pangeran tidak berkeberatan, hamba dapat mengatakan apa yang telah terjadi atas Raden Rudira. Pangeran Ranakusuma terdiam sejenak. Dipandanginya wajah Dipanala yang tampak bersungguh-sungguh dan sejenak kemudian ditatapnya wajah Rudira yang pucat dengan mata yang terpejam. Dengan suara yang dalam, maka Pangeran Ranakusuma pun kemudian berkata, katakanlah Dipanala. Aku kira kali ini aku harus mempercayaimu seperti yang dikatakan oleh Rudira. Terima kasih Pangeran. Hamba akan menceritakan apa yang hamba ketahui tanpa mengurangi dan tanpa menambahinya. Memang sama sekali bukan maksud hamba untuk selalu berusaha mengetahui segala macam rahasia yang ada di istana Ranakusuman ini. Tetapi agaknya memang nasib hamba yang tidak menguntungkan jika pada suatu ketika hamba mengetahui beberapa macam rahasia tanpa hamba kehendaki sendiri. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ketika terpandang olehnya tabib yang menunggu Raden Rudira, maka katanya kemudian kepada Dipanala, biarlah kita berbicara di ruang yang lain, agar tidak mengganggu Rudira yang sedang beristirahat. Ki Dipanala menarik nafas. Ia menyadari bahwa di ruang itu masih ada orang lain. Karena itu maka katanya, baiklah pangeran. Hamba menurut saja perintah pangeran. Mereka pun kemudian keluar dari bilik itu dan pergi ke bilik Pangeran Ranakusuma. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang lain yang mendengarnya, maka berkatalah Pangeran Ranakusuma, katakanlah. Apapun yang terjadi, jangan hiraukan perasaanku. Aku akan mencoba untuk melihat kenyataan dengan hati yang tenang. Karena ketanyaanku sendiri seperti yang kau ketahui, bukannya kenyataan yang dapat dibanggakan. Ki Dipanala menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku tahu bahwa kau ragu-ragu. Tetapi kali ini seperti aku mencoba untuk mempercayaimu, kau pun sebaiknya mencoba percaya kepadaku. Ya pangeran, hamba akan mencobanya. Nah, katakanlah, aku tidak akan marah. Aku tidak akan mendendam dan segala macam perasaan terhadapmu. Ampun pangeran, yang pernah hamba alami, meskipun hamba sudah mencoba menyimpan rahasia seseorang sebaik-baiknya, namun nyawa hamba masih juga terancam. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kau juga menganggap aku terlibat dalam usaha membunuhmu? Ki Dipanala menggelengkan kepalanya, tidak pangeran, aku tahu bahwa pangeran tidak terlibat dalam usaha pembunuhan itu. Nah, sekarang, katakan apa yang kau ketahui. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya,
sekali lagi hamba ingin menjelaskan bahwa hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengetahui rahasia orang lain sebanyak-banyaknya, apalagi dengan tujuan yang kurang baik. Untuk memeras misalnya. Aku percaya, seperti yang dikatakan oleh Rudira. Karena aku tahu sikap Rudira sebelumnya terhadapmu. Terima kasih Pangeran. Jika hamba mendapat jaminan bahwa tidak akan timbul salah paham, maka biarlah hamba menceritakannya. Demikianlah maka Ki Dipanala mencoba menceritakan dengan singkat, apa saja yang diketahuinya. Sejak ia tidak sengaja mendengar rencana Raden Rudira dan Mandra. Kemudian dorongan perasaannya untuk mengikuti keduanya dan menunggu pertemuan Raden Ayu Galihwarit dengan para perwira kumpeni dan beberapa orang bangsawan yang lain. Kemudian diceritakan pula apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Raden Ayu Galihwarit, sehingga memaksa Raden Rudira bertindak. Apalagi Mandra yang berkhianat ternyata sudah menyiapkan rencana yang sebaik-baiknya. Tanpa ada yang dilampauinya Ki Dipanala menceritakannya, sampai pada akhirnya, ia membawa Raden Rudira dan mayat Mandra kembali ke Ranakusuman. Ketika Ki Dipanala mengakhiri ceritanya, dilihatnya Pangeran Ranakusuma dengan hati yang pedih menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Seakan-akan ia tidak berani melihat gambaran yang jelas dari peristiwa yang diceritakan oleh Ki Dipanala tanpa ada yang terlampaui. Ki Dipanala memandang Pangeran Ranakusuma itu sejenak, kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, kemudian segalanya terserah kepada Tuan. Hamba akan melakukan segala perintah. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada yang dalam, terima kasih Dipanala. Aku percaya semua yang kau katakan. Tetapi dengan demikian aku justru menjadi yakin, bahwa kau mengetahui rahasia istriku bukan baru kali ini saja. Itulah sebabnya ia berusaha membunuhmu dengan memperalat anak laki-lakinya itu. Ki Dipanala menganggukkan kepalanya, ampun Pangeran sebenarnya lah demikian. Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk pula. Katanya, aku tidak ingin mendengar rahasia yang kau ketahui sebelumnya, karena aku sudah dapat meraba apa yang terjadi. Hal itu tentu hanya akan menambah luka di hati saja. Ki Dipanala tidak menjawab. Terima kasih, desis Pangeran Ranakusuma kemudian, tinggalkan aku sendiri. Ki Dipanala pun kemudian mohon diri, keluar dari dalam bilik Pangeran Ranakusuma itu. Sepeninggal Ki Dipanala, maka Pangeran Ranakusuma itu pun duduk diam mematung. Seakan-akan terbayang dengan jelas, apa yang sedang terjadi saat itu dengan istrinya. Meskipun sebelumnya memang sudah ada perasaan curiga, namun ia berusaha untuk mengingkari perasaan itu. Tetapi tanpa disadarinya ia pun telah memperalat Rudira untuk mengamati ibunya, sehingga kini akibat yang dialaminya ternyata menjadi sangat berat. Anak itu akan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Jika ia sudah tidak mempercayai ibunya sendiri, maka tidak akan ada manusia lain yang akan dapat menyejukkan hatinya. Dengan penuh penyesalan Pangeran Ranakusuma melihat ke dalam dirinya sendiri, keluarganya dan orang-orang yang pernah bersangkut paut dengan dirinya. Terbayang kembali istrinya yang sudah meninggal dunia. Istrinya yang lain, yang dikembalikannya kepada orang tuanya. Anaknya yang disingkirkan ke padepokan Jati Aking dan anaknya yang manja, namun yang akhirnya terperosok ke dalam bencana yang tidak disangka-sangka oleh pengkhianatan orang yang selama ini menjilat kakinya. Alangkah rendahnya martabat manusia, katanya di dalam hati. Tetapi ia pun tidak ingkar, bahwa sebenarnya dirinya sendiri tidak akan lebih baik dari Mandra, jika ia menyadari bahwa ia pun sedang berusaha menjilat kekuasaan di Surakarta yang mulai kabur. Aku pun dapat seperti Mandra, suara hatinya itu serasa semakin keras bergema di dalam dadanya, aku pun akan dapat berkhianat kepada Kumpeni dan kepada Susuhunan. Namun tiba-tiba tumbuh pertanyaan, apakah selama ini aku tidak berkhianat terhadap Surakarta? Sekali lagi Pangeran Ranakusuma menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Semuanya menjadi semakin jelas terbayang.
Pangeran Ranakusuma itu terkejut ketika ia mendengar seseorang memanggilnya, "Pangeran, Pangeran." Pangeran Ranakusuma mengangkat wajahnya. Dilihatnya Ki Dipanala berdiri terbungkuk-bungkuk di depan pintu. "Ada apa?" "Ampun Pangeran," Raden Rudira menjadi semakin lemah. "Hei," dengan serta-merta Pangeran Ranakusuma meloncat berdiri. Raden Rudira memanggil Tuan. Dengan tergesa-gesa Pangeran Ranakusuma pergi ke bilik puteranya. Dilihatnya Raden Rudira menjadi gelisah. Kepalanya bergerak-gerak tidak menentu. "Rudira, Rudira," bisik ayahnya di telinganya, "ini ayahandamu." "Oh," terdengar anak muda itu berdesah. "Tenanglah, kau akan segera sembuh." "Ayahanda," suaranya lemah sekali, "gelap ayahanda." Dada Pangeran Ranakusuma serasa dihentakkan oleh kata-kata itu. Namun ia menjawab, "Ya, Rudira. Memang hari masih malam. Biarlah lampu dibesarkan." "Gelap, gelap sekali ayah." Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam, panas sekali. Pangeran Ranakusuma menjadi semakin bingung. Dipandanginya tabib yang berdiri di sampingnya. Namun wajah tabib yang masih agak muda itu menjadi tegang. Ki Dipanala pun menjadi sangat cemas. Ia masih berusaha untuk membasahi dahi Raden Rudira dengan air jeruk pecel. Tetapi ia tidak berhasil menenangkan kegelisahan anak muda itu. "Tidurlah Rudira," berkata ayahnya, "cobalah untuk tidur." Tetapi Raden Rudira seakan-akan sudah tidak mendengarnya lagi. Bahkan ia menjadi semakin gelisah dan berdesis, "Panas. Panas sekali. Sakit ayah. Ayah ada di sini." Raden Rudira mengeluh pendek, namun suaranya semakin lemah. "Raden," tabib yang mengobatinya tiba-tiba saja berjongkok di sampingnya. Wajahnya menjadi semakin tegang dan dengan suara yang bergetar ia berkata, "Raden Rudira." Rudira menggeliat sekali. Dicobanya untuk membuka matanya. Meskipun semakin kabur, ia masih melihat bayangan ayahandanya. Karena itu ia masih mencoba berbicara, "Ayahanda, aku mohon maaf." Bersambung episode 9 bab 10.